Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keren Didul Mera dengan NIM C 2401241004. Pada kesempatan kali ini, saya akan micro teaching mengenai praktikum yang sudah saya lakukan pada hari ini, yaitu saya sudah menghitung telur ikan berdasarkan tingkat kematangan gonatnya. Nah, di sini ada 3 metode yang dilakukan untuk menghitung telur ikan ini. Yang pertama itu ada metode gravimetri, yang kedua ada metode volumetri, dan yang ketiga ada juga metode gabungan. Nah, kebetulan saya mendapatkan metode yang gabungan. Di sini kelompok saya yang datang hari ini adalah ada 8 orang. Nah, dari 8 orang ini kita dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 itu terbagi untuk menghitung telur ikan secara metode gravimetri. Nah, kelompok 2 ini untuk volumetri, dan saya kelompok 3 yang beranggotakan hanya 2 orang, yaitu saya dan Revan, terbagi untuk menghitung telur ikan secara gabungan. Nah, bagaimana cara saya menghitung telur ikan secara gabungan ini? Yang pertama itu kita menghitung dulu dari berat total gonat yang kita dapatkan. Nah, di sini saya mendapatkan berat total gonat yaitu 3 gram. Oke, di sini 3 gram. Setelah itu dari gonat yang sudah kita dapatkan ini kita bagi lagi menjadi 3, yaitu ada bagian anterior, middle, dan juga posterior. Nah, ketiga bagian yang sudah dipotong ini nantinya ditimbang juga menggunakan timbangan digital. Tapi timbangan digital ini sebelumnya kita simpan cawan Petri di atasnya. Jadi cawan Petri yang di atas timbangan digital ini kita kalibrasi terlebih dahulu hingga jadi 0 lagi. Nah, setelahnya kita hitung setiap bagian gonat yang sudah dipotong tadi. Oke, setelah ketiga bagian ini dipisahkan ke masing-masing cawan Petri, masing-masingnya ditambahkan aquades. Nah, aquades ini kita gunakan sebanyak 0,5 mili. Selanjutnya kita diurai isi dari gonat tersebut, yang tentunya gonat ini berisikan telur ikan. Setelah itu kita uraikan sampai betul-betul terpisah dan tidak ada yang menggumpal lagi. Nah, gonat ini tuh melapisi telur ikan dengan seperti selaput tipis. Nah, selaput tipisnya ini saya buang, saya keluarkan dari cawan Petri, sehingga di cawan Petri itu hanya pure, isinya hanya telur ikan yang sudah terburai dengan aquades, cairan aquades. Setelah itu, dalam metode gabungan ini setelah telur ikannya terburai semua, saya menggunakan mempipet cairan yang berisikan butiran telur ini. Kita pipet, lalu kita teteskan sebanyak 20 tetes ke atas trash bag. Mungkin saya akan menunjukkan dokumentasinya. Begini salah satu contoh awal untuk telur ikan yang sudah terburai. Ini selanjutnya ini adalah gambaran ketika di sebelah sini, mungkin gambaran ketika saya meneteskan telur ikan ke atas trash bagnya. Oke, setelah itu kita hitung masing-masing telur ikan di setiap butiran pada trash bag. Di sini saya mendapatkan data, yaitu pada bagian anterior saya mendapatkan telur ikan yang berjumlah 624 telur ikan. Nah, untuk berat dari anterior sendiri ini 0,9 gram yang kita burai. Selanjutnya untuk bagian middle, di sini kita dapat jumlah telur yaitu sebanyak 246 dengan berat bagian middle-nya itu 1,3 gram. Selanjutnya ada bagian posterior atau bagian di paling belakang, yaitu jumlah telur yang saya dapatkan adalah 575. Setelah itu dari berat posterior sendiri itu 0,8 gram. Nah, setelah itu kita hitung dari keseluruhannya, dari seluruh telur ikan ini totalnya setelah dirata-ratakan itu ada 482 telur ikan dari gonat tersebut dirata-ratakan. Selanjutnya untuk berat rata-rata dari setiap bagian dari gonat ini yaitu 1 gram. Oke, 1 gram. Selanjutnya kita hitung F. Oke, selanjutnya di sini kita dapatkan hasil untuk F yaitu 14
14.460. Nah, selanjutnya pada praktikum hari ini sayang sekali masih ada teman-teman saya yang belum membawa SOP-nya. Tapi dibandingkan dari praktikum sebelumnya, praktikum sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik karena sudah berkurang pelanggaran untuk yang dilakukan teman-teman saya. Selanjutnya, untuk praktikum kali ini saya bisa mengetahui cara kita menghitung telur-telur ikan yang sudah kita awetkan sebelumnya di dalam guna tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.